Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sugihartoswita dengan NIM 2202020137. Berasal di kelas A1 jurusan Informatika Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis data kesehatan prediksi status pasien menggunakan algoritma SPM. Di sini sudah terdapat dataset. Dataset ini terdiri dari 299 entry dan 13 kolom yang mencakup informasi klinis pasien dengan gagal jantung. Dan di dalam dataset tersebut terdapat usia pasien, apakah pasien memiliki anemia, tingkat enzim, apakah pasien memiliki diabetes, persentase darah yang meninggalkan jantung pada setiap kontraksinya, apakah pasien memiliki tekanan darah tinggi, jumlah trombosit dalam darah, tingkat kreatinin dalam serum darah, tingkat sodium dalam serum darah, jenis kelamin pasien, apakah pasien merokok, waktu tindak lanjut, dan serta hasil bertahan hidup yang bernilai 0 serta hasil yang tidak bertahan hidup itu bernilai 1. Baiklah, kita akan melakukan studi kasusnya menggunakan algoritma SPM. Ini kita akan mengimport library yang kita perlukan. Ada beberapa library yang kita import seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scalar Import Dataset, Scalar Normalization, Import Trend Test Fit, Scalar SPM, Import SPC, Scalar Metric Import, Conversion Matrix, Classification Report, Scalar Metric Import, Classification Report, Accuracy Score. Lalu kita akan memuat dataset dari file CSV, mengimport Pandas, lalu kita akan mengimport datasetnya, dan kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset yang kita import. Lalu persiapan data, kita akan memisahkan kolom lead event sebagai target label, sisanya menjadi fitur independen yang digunakan untuk melatih model. Lalu pembagian dataset, di sini kita akan membagi data menjadi dua bagian, data latih 80% untuk melatih model, data uji 20% untuk mengevaluasi performa model. Parameternya t-size 0,2 mengalokasikan 20% data sebagai data uji, random state-nya 42 untuk hasil pembagian yang konsisten. Lalu kita melatih model SPM, membuat model SPM dengan kernel linear, melatih model pada data latih, extract dan utrain. Lalu prediksi, kita akan menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi target dari data uji, X-test. Lalu mengevaluasi model, kita akan menghitung matriks kebingungan untuk melihat performa klasifikasi. Matriks ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Akurasi dari evaluasi modelnya 0,75 dan hasil dari classification reportnya yaitu akurasi skornya hasilnya 0,75 yang berarti model berhasil memprediksi 75% data uji dengan benar. Untuk kelas 0-nya precision-nya 0,73, recall-nya 0,91, advance score-nya 0,81, support-nya 35. Untuk kelas 1-nya precision-nya 0,81, recall-nya 0,52, advance score-nya 0,63, support-nya 25. Akurasi keseluruhannya 0,75. Micro average-nya precision-nya 0,77, recall-nya 0,72, advance score-nya 0,72. Weighted average-nya precision-nya 0,76, recall-nya 0,75, advance score-nya 0,74. Lalu visualisasi conversion matrix. Memvisualisasikan conversion matrix yang merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi, khususnya dalam kasus ini, model yang prediksi status kematian pasien hidup atau meninggal. Kode ini mengambil data conversion matrix dan memvisualisasikannya sebagai heat map. Heat map menggunakan warna untuk merepresentasikan nilai-nilai dalam matriks. Hasil dari conversion matrixnya menunjukkan true negatifnya 32, data yang sebenarnya no dit dan diprediksi no dit. Ada 32 sampel yang diprediksi dengan benar sebagai no dit. False positifnya 3, false negatifnya 12, true positifnya 13. Akurasinya keseluruhannya 75%, namun recall untuk kelas D-nya rendah 52%. Precision-nya untuk kelas D cukup tinggi 81,25%. Lalu visualisasi distribusi fitur. Visualisasi distribusi fitur bertujuan untuk membuat histogram yang memvisualisasikan distribusi usia pasien, dikategorikan berdasarkan apakah mereka mengalami kejadian kematian gagal jantung yang menyebabkan kematian, membedakan antara mereka yang bertahan hidup dan mereka yang meninggal karena gagal jantung. Hasil dari visualisasi distribusi fiturnya, histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel kemungkinan usia untuk dua kelompok yang ditunjukkan oleh legenda. Bilah biru mewakili kelompok 0.
kemungkinan pasien yang selamat. Histogram menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi dari pasien dalam kelompok 0 di semua rentang variabel. Batang orange mewakili kelompok 1, kemungkinan pasien yang meninggal. Histogram menunjukkan frekuensi yang lebih kecil dari pasien pada kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 0 di semua rentang variabel. Terdapat perbedaan yang jelas dalam distribusi variabel antara kelompok 0 dan kelompok 1. Variabel ini tampaknya menjadi faktor yang signifikan dalam prediksi hasil, dengan nilai yang lebih tinggi terkait dengan risiko kematian lebih tinggi kelompok 1. Hubungannya tidak linear, frekuensi kedua kelompok menurun seiring dengan meningkatnya nilai variabel yang mengindikasikan hubungan lebih kompleks antara variabel dan hasil. Lalu visualisasi bar chart ini bertujuan untuk menunjukkan perbandingan jumlah pasien bertahan hidup dan meninggal berdasarkan data dalam kolom date event. Hasil dari visualisasi bar chart-nya yaitu menghasilkan jumlah data pasien yang bertahan hidup kategori 0 jauh lebih banyak dibandingkan dengan data pasien yang meninggal kategori 1. Hal ini menunjukkan bahwa model SPM yang digunakan dalam analisis data pasien mungkin berhasil dalam memprediksi hasil yang baik untuk pasien dengan jumlah yang signifikan dari pasien berhasil bertahan hidup. Diagram batang ini memberikan gambaran awal tentang perbandingan hasil pasien. Baiklah, sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.